Halo, perkenalkan nama saya Irenius Dede Moruk dengan nomor induk mahasiswa 1913010041. Perkenalkan nama saya Antoni Kesusemau, NIM 1913010038. Perkenalkan nama saya Alusia Eversien Darulan Hale dengan nomor induk mahasiswa 1913010037. Perkenalkan nama saya Maria Irfanti Dua Bunga dengan NIM 1913010005. Perkenalkan nama saya Intala Rohi dengan NIM 1913010002. Kami dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan melakukan praktikum dari mata kuliah Teknologi Makroalga dengan wawancara langsung pembudidaya jenis rumput laut, Kapapicus, dan teknologi apa yang diterapkan. Pero Suarez, ini staf PBP Tabloga, sekaligus budidaya rumput laut. Oke, Pak, kami dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana. Tujuan kami ke sini untuk melakukan praktikum makroalga berupa wawancara terhadap pembudidaya rumput laut yang ada di daerah ini. Bapak di ini ini rumput laut yang Bapak budidayakan ini jenis apa? Ya, ini Kapapicus striatum. Kalau pasar lokalnya satpol. Terus kemudian dia punya cara ikatnya itu bagaimana? Kalau cara ikatnya menyangkut dia punya jarak atau kalau di sini cara ikatnya pertama rata-rata bibit yang kita ambil itu kita seleksi. Itu dari satu tali bentan itu yang Bapak punya ini kan kita ambil 10% dari satu tali itu, seleksi bibit yang bagus, itu yang nanti kita ambil untuk bibitnya. Terus dia pun cara ikatnya kita ini yang saya harus timbang itu rata-rata 100 gram paling di bawah itu per titik. Ya. Terus jarak satu titik dengan titik yang satu itu dia 25 cm. Terus dia pun tali bentan yang panjang itu. Kalau tali yang saya gunakan itu tali nilon yang 8 mili. Terus tali risnya yang untuk ikat dia punya ini kan dia ini 2,5 cm sampai 3 cm. Itu tali yang kecil, tali risnya. Terus panjang tali ini kalau saya punya 75 meter. Jadi dalam satu tali itu dia dapat 300 titik. Karena satu ini titik kan 25 cm dari 1 meter itu dia ada 4 titik. Jadi dia itu sudah. Kemudian dia punya metode kulturnya seperti apa? Kayak metode yang Bapak budidayakan yang digunakan. Kalau yang saya lakukan di sini kebanyakannya lepas dasar. Metode lepas dasar. Terus kemudian bibit yang Bapak gunakan untuk budidaya ini dapat asalnya dari mana? Kalau saya punya bibit ini ambil awalnya itu dari 2008. Setelah itu bikin bibitnya sendiri sampai sekarang. Dari baru-baru masih raja juga, bapaknya masih tetap. Berarti bibitnya Sendiri, bibit bikin sendiri. Iya, lokal. Bibit lokal. Kemudian ini waktu lama pemeliharaan ini budidaya rumput laut kira-kira berapa? Kalau untuk bibitnya kita 21 sampai 25 hari. Itu hanya untuk bibit. Itu untuk kebun bibitnya. Jadi kalau itu dia tunasnya kan lebih murah toh. Ya, jadi itu kita untuk bibitnya. Tapi kalau untuk panennya itu dia 45 sampai 60 hari. Berarti dalam jangka waktu. Dalam jangka waktu. Paling lambatnya itu ya 2 bulan. Paling lambatnya itu 60 hari. Kalau cepatnya 45. Beda dengan bibit. Kalau bibit ini kata itu dia 21 sampai 25 hari. Itu untuk bibit. Ini apa? Kemudian ini
apakah ada masalah-masalah yang Bapak hadapi selama tahap pemeliharaan ini sebelum panen atau sampai panen begitu? Kalau untuk masalah sih ada. Itu faktor pertama itu menyangkut hama dan penyakit. Nah, kalau untuk hama itu otomatis predatornya ikan sendiri. Kalau penyakit itu kebanyakannya pada saatnya musim-musim bulan ini Juli, Agustus sampai Oktober. Karena di situ kan dia punya musim kemarau tuh, jadi suhu airnya kan tinggi, naik sehingga menyebabkan banyak rumput laut yang perkembangannya kurang bagus karena kebanyakannya panas. Sedangkan untuk rumput laut ini kan dia kan untuk daya ini tahan panasnya kan kurang, dia kan tidak sama dengan tanamannya di darat. Dia rendah daya tahannya terhadap panas. Oh, ya. Terus kemudian ini apakah ada jenis penyakit tertentu yang menyerang rumput laut yang Bapak pelihara? Itu kebanyakan itu yang penyakit ice itu, yang penyakit yang putih, dia putih ke bercak onana itu. Karena itu begitu itu yang dari faktor utama itu suhunya naik, terus kecepatan arusnya kurang, sehingga pertukaran air dengan ini suhunya kan tidak jalan tuh, makanya airnya panas akhirnya sudah dampaknya ke penyakit ice. Untuk menghadapi ini masalah penyakit ini apa upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi atau baik, kalau yang cara saya lakukan selama ini pindah lokasi. Kita lepas satu lokasi. Ketika kalau ada masalah maka kita beralih pindah ke lokasi yang satu. Karena di satu lokasi dengan satu lokasi otomatis dia punya arus dengan suhunya pasti beda-beda. Di sebelah dengan sebelah pasti beda. Nah, itu pengalaman Bapak di lapangan seperti itu. Jadi ketika ada kendala di sini maka Bapak berupaya supaya kasih pindah ke sebelah. Terus misalnya di sebelah ini kalau memang dia masih ini kadang-kadang kita kasih turun ini kasih naik botol. Dia mengelabui dia supaya sedikit gelombang bisa bermain supaya dia bisa tumbuh yang bagus. Nah, dia dengan ini memang lepas hasap tapi kita sengaja kasih naik botol kayak begini tuh. Karena tidur kita kasih naik botol supaya botolnya goyang sedikit kan, supaya botolnya talian rumput laut ada ikat ini dia bisa bergerak tuh, supaya ada kotoran atau debu yang tempel di situ kan bisa dengan sendirinya bisa keluar. Karena kalau rumput laut yang pengalaman selama Bapak di sini ini, kalau misalnya banyak kotoran yang tempel di depan dinding batan itu, nah ini yang kalau misalnya tidak ini, akhirnya dia kan ini sering rusak. Rusaknya itu satu tadi, mulai timbul ini putih, nah yang akhirnya dampaknya ke ice seperti itu. Karena dia punya rongga di situ di batan itu kan tertutup. Nah, jadi istilahnya manusia kan tidak bisa bernapas tuh. Nah, akhirnya itu yang menyebabkan banyak rumput laut yang putih. Seperti itu. Terus untuk ini Bapak jual ini rumput laut ini Bapak jual dalam bentuk kering atau dalam bentuk basah? Kalau saya kebanyakan kering. Kalau basah itu hanya mereka butuh untuk bibit. Tapi kalau untuk kebanyakan untuk ini jual ini semuanya dalam bentuknya kering. Nah untuk ini harga per kilogram itu biasanya berapa? Untuk saat sekarang dia harga 20.000 sampai 23 per kilo. Nah, itu yang kering. Kalau yang basah dia berkisar 3.000 sampai 5.000. Itu per kilo. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih.